Kita akan belajar membuat game third person shooter seperti ini dengan mudah, di mana kita akan memulai semua tutorial ini dari basic hingga jadi playable prototype yang bisa dimainkan dan sampai game jadi yang polis seperti ini. Nah, semua episode tutorial kusediakan di description. Begitu juga untuk link dan assets yang kalian butuhkan ada di description. Dan di versi lanjutannya kita akan belajar sampai membuat game third person shooter full jadi dan polis dan cantik seperti ini. Seru kan ya? Jadi kalau gitu mari kita mulai episodenya. Oke, episode kali ini kita mau membuat player kita ini bisa nembak ya. Jadi kita pragmatis dulu, berpikir seperti programmer yang pragmatis dulu. Udah, ini nanti dulu aja. Masalah kayak kurang cantik karena dia kayak kelihatan tulang belakangnya bisa muter, itu kan masalah cantik-cantik ya, itu nanti dulu aja. Kita buat dia bisa nembak dulu dan dia bisa megang senjata. Gitu dulu ya. Oke, kita langsung ke poinnya. Caranya gimana, Bang? Caranya gini. Kalian buka Google aja deh. Tulis di sini Sketchfab. Jadi, tulis aja Sketchfab kayak gini. Tulis aja Sketchfab. Sketchfab itu kayak lapak 3D untuk kita cari-cari 3D gitu. Sketchfab. Cari aja di sini, tulis aja low poly ya, low polygon gini. Oke. Nanti tenang aja, ku sediakan linknya di bawah di deskripsi, ku sediakan linknya. Kalian centang yang downloadable. Oke. Centang yang downloadable ini sebetulnya terserah ya, kalian mau cari yang mana gitu kan. Tapi kalau menurutku sih, yuk ambil aja yang ini yuk, satu paket yuk. Ini satu paket nih. Sketchfab gitu ya. Sebetulnya ada kita bisa ambil dari Unity Asset Store. Tapi di sini gini, sebetulnya gini, aku mau ngajarin kalian satu hal lagi, kita bisa ambil dari Unity Asset Store. Ini lebih mudah, tapi aku juga mau ngajarin kalian yang cara susahnya. Bukan cara susah, lebih tepatnya cara manualnya, supaya kalian tuh tahu fundamentalnya. Kalau di Unity Asset Store ya udah, kalian tulis aja juga gun aja kayak gini sama. Lebih enak memang dari Unity Asset Store udah pasti, karena dia kan langsung terintegrasi dengan Unity ya. Tulis aja gun, and then pilih price-nya yang free dong. Nah, kalian cari tuh mau gun yang mana. Nah, kenapa kok aku bilang di Unity enak? Karena gini nih, misalnya aku yang ini nih, free gun packs ini ya. Aku misalnya yang ini, and then aku download ya, seperti biasalah, add to my asset gitu-gitu ya. Nah, kayak gini. Oke, bentar ya. Oke, ini dia udah mulai add to my asset. Nanti, nah, udah muncul add to my asset. Terus kalian buka Unity, and then kalian ke Window, and then kalian ke Package Manager seperti biasa. Terus ke My Assets. Terus, bentar. Nah, ini free gun packs kalian download, and then kalian import. Klik all di atas sini, and then klik import. Oke, udah ya. Terus ini muncul nih dari Poly One. Di Poly One kita buka. Bukan Poly One ya, Poly One. Terus free guns, and then prefabs. Udah gitu aja sumpah. Kalau dari Unity mah udah disediakan prefab gini loh maksudnya. Jadi enak. Kalian tinggal ini drag aja gini tuh. Kalian mau pakai yang mana? Yang ini drag aja udah gini. Nah, cara apply-nya gimana, Bang? Cara apply-nya kalian gini. Kalau dari Unity ya, ini kita ke Unity dulu ya. Caranya kita cari tangan kanan playernya. Jadi kita buka armatur ya, si player kita kita buka armatur, buka Mixamo ya. Terus carikan spine nih. Spine kan tulang belakang ya, pinggul ya. Pinggul itu hips. Spine itu atasnya lagi. Nah, spine 2 ini sebetulnya chest, sudah masuk chest. Nah, di sini kalian pilih yang right shoulder dong. Ya dong, pilih yang right shoulder dong. Kan kita kan mau mengakses tangan kanan ya. Right shoulder buka, right arm buka lengan kanan. Nah, right forearm buka lengan kanan bawah. Nah, right hand. Nah, ini right hand nih. Jadi right hand tuh yang tuh ya, right hand. Sekarang kita masukkan senjata kita ke right hand. Aku mau pakai apa ya? M16. AK-47 aja. AK-47 ke right hand. Right hand AK-47. Nah, udah, kalau udah, sekarang kita bisa lihat dari atas ya. Klik ini. Ya, kalau kalian nggak tahu ini basic, jadi kalian bisa tonton episode basic di link deskripsi. Ya. Terus kita tinggal rotasi aja udah. Rotasi sebagaimana mestinya. Jadi rotasinya gini. And then ini gini. Terus ini taruh agak gini ya, pasin ya. Pas-pasin lah kayak gini lah. Oke. Terus kita lihat dari samping. Udah pas belum? Kayak gini ya. Oke. Udah pas. Kalau kalian merasa udah pas ya udah. Kalau kalian merasa kekecilan seperti yang aku rasakan, ya di scale, pencet R and then scale.
Terserah kalian mau scale sampai seberapa. Kalau menurutku sih scale-nya 1,3 aja. Menurutku ya, again kalian nanti bisa custom ngepasin sendiri gitu. Gini udah, kalau udah kerasa oke, udah ngerasa pas ya, kayak gini udah ngerasa oke, udah ngerasa pas. Udah, gitu aja. Sekarang coba kita lihat kok dia putih. Ini materialnya kemana? Jadi kita buka AK47-nya, cari di AK47 ini yang ada renderer di inspektornya. Cari yang ada render. Nah, ini nih, renderer nih, mesh renderer nih. Tuh kan ada material props gun kan? Oke. Oh, materialnya ternyata dia di sini. Oke, kenapa kok kamu nggak ada materialnya? Oh, kamu cuma warna ya? Coba kita lihat textures. Oh, oke. Jadi gini. Ini gini aja. Kita bikin material yuk. Dia kan udah sediakan tekstur tuh. Dia juga udah sediakan material sih. Jadi ya udah gini aja. Ini AK47 kita cari semua yang ada renderernya. Ini kayak body ada renderer, kita coba cari lagi bullet ada renderer, magazine ada renderer. Oke. Semua renderer ini kita masukkan yuk materialnya yuk yang props free gun ini. Jadi kita select semua renderernya. Oke. Kalau udah select semua renderernya, masukin drag yang props free gun ini ke sini. Materials. Bam, tuh, ya toh. Udah toh tuh, bagus toh. Asik. AK47 ya, boys. Sip. Udah. Kalau udah kok boys, di sini juga ada girls ya. Oke, kalau udah coba kita play. Oke, tuh udah mulai kelihatan kita megang senjata, tapi nggak beres tangannya. Nah, gimana cara memperbaikinya? Nah, cara memperbaikinya itu adalah gini. Udah, gini dulu aja. Gini dulu aja. Itu sebabnya di episode kemarin kita belum matiin logika untuk kita bikin aim-nya jadi terus ya, supaya kita masih bisa ngepasin. Nah, ini tinggal kita pas-pasin lagi udah. AK47-nya kita pause dulu aja yuk, kita pause. Oke, kita pas-pasin yuk. Ayo kita pas-pasin. Ini rotasi gini. Ini mungkin agak gini ya. Ini agak gini ya. Nggak usah harus pas proper AK47-nya hadap depan banget, nggak usah. Yang penting itu enak dilihat player gitu aja. Itu udah win kita. Yang penting enak dilihat player gitu aja. Oke, mungkin gini ya. Gini. Udah pas kayak gini. Mungkin ini agak mau gini. Atau gini, terus ini. Atau ini mungkin kayak gini, terus ini kalian agak turunin dikit, gini. Kayak gini. Nggak pas. Bentar ya, aku coba pas-pasin dulu ya. Nah, udah. Ini menurutku udah pas ya. Jadi kalau aku coba di sini pun, aku resume. Ini menurutku ini udah pas. Terserah kalian mau ngepasinnya gimana, tapi kalau menurutku ini udah pas. Oke. Kalau kalian udah merasa senang dengan posisi dan rotasinya gitu-gitu dan scale-nya, ya udah jangan langsung quit dulu. Nanti hilang. Jadi ya ampun. sorry. Aku salah tadi. Kita malah ngubah posisi AK47 yang ini. Aduh, ya udah aku ulangin ya. Jangan ubah posisi AK47 yang ini. Jangan. Tapi ubah yang SM ini loh, SM AK47. Aduh, oke. Aku ulangin bentar ya. Nah, oke. Nih aku udah betul sekarang posisiinnya yang SM AK47 nih ya, bukan yang AK47-nya. Kadang-kadang gitu. Ya intinya kita jangan sampai teledor. Intinya ini yang harus kita posisikan, yang SM AK47-nya, karena itu rootnya, itu pivot utamanya. Kalau udah kalian posisikan SM AK47-nya dan kalian pastikan AK47 ini udah 0000 scale-nya 111, yang lain juga udah sesuai gitu ya tuh, semuanya udah 000111. Nah, ini rapi. Aku sengaja jelasin ini supaya kalian tahu apa standarnya, yang rapi itu gimana, yang bener tuh gimana. Nah, yang bener tuh adalah kita ngubah-ngubah rootnya, bukan isinya. Isinya biarlah dia 0000 scale-nya 1111 gitu ya. Jadi rootnya itu yang SM ini ya, AK47. And then kalau udah kita copy nih, transformnya kita klik kanan, and then kita copy, and then kita komponen. Jadi transformnya kita klik kanan, and then copy, and then komponen. Kayak gitu ya. Transformnya copy komponen, and then kalau udah kita quit. Oke, memang kalau di quit ini rusak lagi. Jadi kalau kita play itu jadi nggak beres lagi. Tapi tenang aja kan udah kita copy. Jadi tinggal di transformnya ini kita paste, klik kanan, paste komponen values. Bam, tuh udah otomatis ya. Jadi kalau kita play, nah udah otomatis sesuai yang kita set tadi. Oke, gini dulu aja. Oke, kita coba sekarang buat ini bisa nembak. Ayo, gimana cara bikin ini bisa nembak?
Tapi sebelum kita ke situ, mungkin aku mau jelasin yang tentang Sketchfab ini tadi gimana caranya. Supaya kalian juga tahu, oh gitu ternyata kalau pakai aset. Kalau pakai dari Sketchfab, kulangin ya, kalau pakai aset tuh enak, gampang. Karena kalian udah disediakan Unity. No, jadi kalian tinggal cari, oh ada prefab kok. Ya udah, gua pakai prefab aja udah. Gitu loh. Kayak kalian tinggal drag and drop yang dari prefab. Tapi kalau kita dari sebuah Sketchfab, kita cari ya misalnya Sketchfab yang ini, gimana caranya? Nah, kita download dulu guys. Nanti aku kasih link ini Sketchfab-nya di bawah dari Pak D Satendra Saraswat. And then aku download. Ya bentar ya. Nah, udah ini pilih yang FBX ya. Kalau ada FBX, pilih aja FBX. FBX itu kayak apa ya? File standarnya untuk 3D model dan sejenisnya. Aku download, jangan masukin ke project. Ini RAR bro. RAR tuh nggak usah dimasukin ke project. Terserah kalian mau masukin kemana, tapi jangan ke project karena ini RAR. Nah, kalau udah muncul ininya RAR-nya kalian buka. Nah, RAR-nya ini yang kalian ekstrak ke Unity. Nah, caranya gimana? Caranya kita ke Unity-nya ini, and then kita bikin aset, and then folder aja. Misalnya, klik kanan, create folder. Nah, misalnya external models gini, external models. Jadi aku pisahkan model yang dari aku sendiri sama yang eksternal. Di external model ya udah tinggal kita drag aja gitu. Ini source sama atau gini aja, source-nya langsung ku drag gun FBX, and then ini textures-nya langsung ku drag gradient CG-nya. Nah, ternyata kita memiliki sedikit tantangan di sini. Tantangannya apa? Di sini guns-nya ternyata udah jadi satu. Coba ya, ini guns-nya kan udah. Nah, coba kita material, kita nggak perlu ekstrak textures karena tuh udah ada teksturnya gradient CG. Nah, ini guns-nya kita ekstrak material aja. Ekstrak material, taruh aja di sini, select folder. Nah, tuh muncul materialnya. Nah, materialnya udah oke ya materialnya. Ini smoothness-nya aku bikin 0 aja. Pastikan ini enable GPU instancing centang supaya yang render material GPU. Biasakan gitu ya. Oke. Nah, ini guns-nya udah ada nih. Oke, guns-nya kita coba drag ke sini dah. Drag ke sini. Oke, siap bosku, siap. Guns-nya banyak nih ya, tuh guns-nya banyak. Nah, ini gimana bang cara misahinnya bang? Ini dia udah jadi sepaket. Masa player suruh megang semua senjata gini di tangannya? Enggak. Caranya gini, pertama kita betulin scale-nya guns-nya dulu yuk. Jadi kita ke guns modelnya langsung ya, model utamanya. And then kita ke model sini. And then di model ini kan ada scale factor nih. Nah, ini kecilin dah, mungkin 0,4, maksudnya 0.4 and then kita coba apply. Oke, ini gimana? Masih kebesaran? Oke, kecilin lagi, mungkin 0.1 gitu ya, titik 1, coba kita apply. Oke, gini, kekecilan. Oke, coba kita tengok, pasin ke, oh ya, kekecilan. Oke, ya udah kalian main-mainin sampai ketemu rasio yang pas gitu ya. 0,25 mungkin, 0.25 maksudku. Oke. Menurutku 0.25 ini cocok lah ya. 0,2 lah. 0.2 cocok nih. 0.2 lah ya. 0.2. Jadi scale faktornya 0.2. And then aku coba apply. Nah, ini cocok lah. Cocok ya. Udah. Kalau udah guns-nya ini udah toh. Ya udah. Sekarang tinggal kita pisahkan aja. Misalnya nih. Di sini kan kita AK47 ya. Oke, AK47-nya sementara waktu aku matikan dulu ya, kayak jangan marah ya. Aku matikan dulu AK47-nya. Oke, sekarang kita mau di sini taruh guns di sini. And then kita mau pisah-pisahkan yuk. Jadi di external model ini mungkin aku bikin folder lagi, klik kanan, create folder, and then guns. And then ini semua guns masukin ke dalam guns, asik. And then ini namain aja ya udah gini aja guns. Kemudian kita di sini bikin aja klik kanan, create, and then folder, bikin aja prefabs. Di prefabs ini kita buka. Nah, gini, di guns ini kita bisa klik kanan, and then prefab, and then unpack. Boom. Noh, sekarang modelnya jadi terpisah-pisah noh. Nih, lihat ya. Ini kan guns, ya, guns. Guns-nya ini coba aku ulangin ya, external model, guns. Nah, ini kan guns-nya kan, kita drag ke sini. Nah, ini kita kan masih kayak gini nih logonya nih, masih kayak biru-biru gimana gitu kan. Ini kita klik kanan, and then kita ke prefab, and then kita unpack supaya kita buka. Nah, tuh dia udah kebuka, dia udah nggak kekunci. Kalau dia udah nggak kekunci, kita bisa melakukan sulap. Yaitu, ini kalian bisa drag satu-satu ke sini. Jadi misalnya dari sniper dulu ya, sniper ini.
Ini apa toh? AWM ya, namain aja snipernya AWM gitu aja ya. AWM ini kalian drag ke sini, ke prefab. Bam! Noh, jadi prefab. Mantap nggak tuh? Jadi selanjutnya kalian bisa, kalau mau pakai AWM, tinggal kalian drag aja AWM ke sini. Noh, jadi AWM nggak tuh? Ya nggak? Misalnya nih RPG, langsung drag ke sini. Bam! Jadi prefab RPG. Jadi kalau kalian mau pakai RPG, drag aja RPG yang dari prefab kalian yang ini. Noh, enak kan? Oke, misalnya apalagi? Misalnya ini apa ini? MG5. Kalian drag aja ke sini. Bam, jadi prefab. Mana lagi? MSR. Oke, aku drag-dragin semua ke sini ya. Sebetulnya langsung gini aja sih. Aku select semuanya kayak gini. And then aku langsung drag semuanya ke sini secara massal. Bam, udah. Selesai. Guns kita hapus. Bam, kita punya pak senjata kita sendiri. Jadi enak toh? Mantap toh? Mantap ya. Sekarang coba kita di sini mau dia punya sidearms. Sidearms itu maksudnya kayak handgun. Jadi di sini aku taruh pistol. Kayak gini ya, aku taruh pistol. Jangan pistol dulu deh. Mungkin langsung senjata kayak AWM ya. jadi langsung AWM ku taruh sini. Jadi aku cari lagi tangan kanannya di mana. Nah ini right hand. And then ini AWM ku masukkan right hand. And then kebesaran. Oh nggak pas, sorry. Ini kita bisa reset dulu posisinya. Rotasinya kita nolin, posisinya kita 0, 0, 0. Kalau udah di sini tinggal kita pas-pasin. Dia memang skillnya maunya 100 ya. Ya udah, kalau semisal dia mau skillnya 100 ya udah nggak apa-apa. Biarlah dia skillnya 100. Di sini tinggal kita pas-pasin lagi AWM-nya. Gini, gitu kan? Udah di dalam tangan kanan kita ini. Ini pas-pasin lagi kayak gini. Terus ini agak ke samping dikit gini. Ya udah, coba kita play. Kita pause. Nah, ini kita pas-pasin nih di sini nih. Sesuai yang kalian inginkan. Mau kalian scale lagi pun nggak apa-apa, silahkan. Gitu, ini mungkin agak gini. Wah, ini AWM-nya kebesaran, tapi bodo amat lah ya. Nggak apa-apa. Kelihatannya keren deh kalau kayak gini deh. Nah, ini kayak gini toh. Pas-pasin aja udah, pas-pasin aja. Nah, udah merasa pas kalian, udah merasa puas. Kalau udah, nah ini kan udah kayak gini. Dan ini kan udah gini ya. Nah, gini ya. Udah pas ya, udah ya, mantap ya. Kalau udah tinggal kita transformnya klik kanan, copy komponen, and then kita quit. Lalu jangan lupa, kalau kita play sekarang, dia masih nggak beres. Tapi kalau kita di sini transformnya klik kanan, and then paste, and then component values, udah ke paste ya, udah masuk yang tadi kita edit di runtime. Kita coba play. Woi, asik, mantap. Jadi nanti gini. Ini kekernya ada di kepala. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti gini. Oke, aku mau ganti senjata. Tinggal ya udah AWM matikan, nyalakan AK-47. Bam, enak kan? Oke, nanti player mau ganti senjata. AK-47 matikan, nyalakan AWM. Enak toh? Nah, enak ya. Gitu hierarki strukturalnya, oke? Kalau gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya lagi untuk real coding kita mulai nembak. Ini adalah beberapa game buatan mereka yang telah join versi lanjutan dan tergabung dalam grup. Wah, senang ya bisa melihat kawan kita merealisasikan angan-angannya dalam game. Jadi, buat kamu yang tertarik juga, join versi lanjutan dan tergabung dalam grup supaya kita bisa saling bantu via chat atau Google Meet kalau ada kendala, maka cek link di description ya. Oke, episode kali ini kita akan membuat player kita ini bisa menembakkan sesuatu. Kita mau buat dia nggak pakai AWM dulu, mau buat dia pakai AK-47 dulu aja. Jadi ini aku matikan dulu AWM-nya, kita ganti ke AK-47. Nah, aku mau membuat dia sekarang, dia bisa menembakkan sesuatu dengan cara, kalau kita klik gini, maka dia nanti bisa menembak. Oke, mungkin sebelumnya aku balikkan dulu ininya ya, aim controllernya ini, aku buka scriptnya, and then aku balikkan dulu yang di sini ya, kalau kalian masih ingat. Nah, di sini kan kita paksa is aim langsung sama dengan true kan, yang di sini. Nah, ini kita kembalikan lagi ya, kayak ke waktu dulu itu dengan kita buat ada input.
Tunggu, ini lagi loading sebentar dia. IntelliSense-nya nih, tuh. Jadi di sini ada input dot get mouse button. Kemudian di sini adalah mouse kanan, berarti mouse 1. Udah gini. Udah, kalau misal aku coba play, harusnya dia udah normal lagi sih harusnya ya. Untuk dia bisa hold mouse kanan untuk aim. Oke, loadingnya lumayan lama. Sebentar. Oke, coba kita. Oke, itu udah bisa. Tuh udah bisa. Oke, aku hold mouse kanan, dia udah bisa ngaim gini lagi. Oke. Kalau semisal udah oke, sekarang kita mau buat ini karakter kita untuk kayak gini. Nanti tuh logika menembak tuh gini, bos. Logika menembak itu gini. Ku gambarin ke paint dulu biar enak ya. Jadi logika menembak ini misalnya senjata kalian. Nah, katakanlah di sini ada musuh. Nah, logika menembak tuh gini. Nanti dari senjata kalian ini kita akan bikin laser keluar gitu. Laser keluar ya. Laser ini invisible. Namanya raycast. Laser ini kalau mengenai musuh, otomatis dia akan tahu. Oke, gua ngenain musuh, maka sekarang musuh langsung jadi gini. Laser ini ketika kena musuh dia akan ngomong ke musuh. Gua kenain musuh ya. Oke. Musuh-musuh, kamu damage dirimu sendiri ya, gitu loh. Terus musuh tanya, oke. Di damage berapa, bos? Terus si senjata ngomong, di damage 50 karena damageku 50. Oke, gitu. Nanti musuh akan ngurangin darahnya dengan 50. Jadi logikanya gitu. Dia nge-raycast, nanti raycastnya kalau kena sesuatu, dia akan berkomunikasi dengan apa yang dia kenai itu. Jadi cara bikinnya gini, kita bikin dulu aja script baru aja. Ini aim controller. Kita mau pisahkan atau jadiin satu? Kalau menurutku pisahkan aja ya. Lebih bagus kita pisahkan. Jadi di aim controller ini kita bikin lagi script aja. Create and then mono behavior script, namain aja di sini shoot controller. Jadi enak, modular. Ini namanya modular. Ada script untuk aim sendiri, kemudian ada script untuk shoot sendiri kayak gitu ya. Kemudian di shoot controller kita buka. Nah, di shoot controller kita mau kayak gini. Mau dapetin referensi gini. Kalian tahu nggak sebetulnya game FPS itu gimana? Di game FPS itu game third person atau game first person lah, apapun itu, mau third person atau first person, biasanya kalian itu nembak bukan dari senjata tapi dari kamera. Nah, bingung nggak tuh nembak dari kamera maksudnya gimana, Bang? Jadi kalian itu akan nanti berusaha nembaknya dari kamera gini, tengah kamera nih loh. Bayangin waktu aku nge-aim gini ya, di tengah-tengah kamera aku tuh kayak ada titik utama nanti laser itu keluar gitu loh. Jadi di senjata itu cuma nanti dia muncul ini aja. Muncul kayak apa ya? Cahaya-cahaya kilapan aja. Tapi sejatinya tembakan kalian itu munculnya dari tengah kamera. Gitu. Paham ya? Jadi kita mau bikin laser kita keluar dari tengah kamera. Nah, gimana caranya, Bang? Caranya gini. Tapi sebelumnya mungkin aku gambarin aja. Ini misalnya kamera. Aku gambarin dulu biar lebih jelas ya. Ini kamera. Nah, ini kamera. Nah, ini player kalian. Nggak kelihatannya, ini player kalian. Gimana ya enaknya ya? Player kalian di samping sini lah ya, di samping sini. Nah, player kalian bawa pistol. Nah, pada kan tadi kan aku jelasin lasernya dari pistol kan. Ini untuk membuat kalian paham aja. Oh, berarti yang nembak tuh laser. Tapi sejatinya nanti tuh lasernya dari kamera, bro. Dari kamera. Tengah kamera ini yang nembak laser. Tengah kamera ini yang akan nembak laser atau raycastnya itu. Dan nanti kalau lasernya ini mengenai sesuatu, maka ya akan damage. Dari senjata itu cuma dia munculin ini aja, munculin cahaya-cahaya tembakan gitu aja. Jadi ketika kita menembak nanti tugasnya senjata tuh cuma jadi dummy aja untuk munculin seolah-olah ada efek-efek laser gini gitu. Kok efek laser? Efek-efek tembakan gini, cahaya kilapan senjata gini aja, kayak dummy aja gitu. Iya, aku tahu sih kalian ada yang mendebat kan, ada Bang yang realistis. Iya, tapi kita di sini mau belajar yang simpelnya dulu, jangan langsung ke yang aku mau yang realistis, mau senjata betul-betul mau peluru betul-betul keluar dari senjata. Ini nanti dulu, Bos. Sabar dulu, Bos. Kita di sini yang simpel dulu biar kalian paham, yaitu pakai raycast dari tengah kamera. Gitu ya. Di senjata nanti cuma buat dummy untuk muncul kilapan-kilapan cahayanya aja. Oke. Nah, ini di shoot controller kita masukin ke player controller. Jadi di player controller kita sekalian add komponen di sini shoot controller, and then shoot controller kita buka, double klik aja. Nah, di sini kita mau buat referensi ke kamera kita dulu. Public transform ray origin gitu aja ya. Ray origin ini nanti adalah kayak titik keluarnya laser. Laser itu bahasa Inggrisnya ray.
ray, oke? Jadi ray origin artinya originnya laser atau titik keluarnya laser itu dari mana? Ya dari kamera. Nanti kita masukin kamera. Terus kalau udah kita bikin di sini public float ray distance. Ray distance ini kayak oke, kamu mau nembak sampai sejauh mana? Maksudnya lasermu itu mau keluar sampai sejauh mana? Deteksinya tuh mau sampai sejauh mana gitu loh. Jadi apakah deteksinya lasermu mau sampai segini atau mau sampai lebih panjang, atau cuma sampai segini lasermu nanti deteksi, atau bisa sampai panjang lagi sampai sono, ini sampai, nah ini sampai sana ceritanya gitu, sampai sana, atau cuma cut gitu aja ya. Itu ray distance, kita mau nembakin lasernya sejauh apa, itu ya ray distance ya. And then ray origin, ray distance, sebetulnya ini dulu aja. Terus kalau udah kita mau bikin di sini fungsi void shoot gitu ya, private void shoot. Private void shoot di sini caranya gimana bang? Caranya gini, kita di private void shoot kita bikin dulu bool, yaitu is hit. Apa ini bang maksudnya bool is hit? Ini tuh bool untuk kayak ngecek, tahu bool ya, nggak usah aku jelaskan lagi ya, ini basic coding. Bool itu boolean yang nilainya true atau false. Is hit itu kayak ngecek, oke, laser gua ngenain sesuatu nggak, gitu loh. Kalau laser gua ngenain sesuatu maka is hit sama dengan true, gitu ya. Jadi kalau is hit true artinya laser gua ngenain sesuatu kan? Oke. Kalau laser gua ngenain sesuatu, misalnya di sini ada sesuatu yang dia kenain kayak gini, maka dia akan ngecek, oke, gua ngenain sesuatu apa nih? Oh, ternyata gua ngenain sesuatu yang flammable atau eksplosif. Ya udah, berarti gua akan ngomong ke sesuatu itu untuk sesuatu, kamu kan flammable, kamu kan eksplosif, kamu meledak ya habis ini ya. Terus sesuatu itu ngomong, oke, duar. Bisa dipahami ya intinya ya. Jadi bool is hit sama dengan raycast. Bool is hit sama dengan physics. Ayo nulis physics gimana? PHYSICS ya. PHYSICS physics.raycast. Nah gini ya, ini cara kita untuk nge-laser. Jadi physics.raycast, ingat-ingat physics.raycast, dan ini semua datangnya dari Unity Engine nih ya. Kalau kalian hover ke physics, dia dari Unity Engine.physics. Physics.raycast. Nah nanti hasilnya, maksudnya kayak lu ngenain sesuatu atau enggak, itu masuk ke bool is hit gitu loh logikanya. Paham ya? Nah, kita mau nge-laser, mau nge-raycast dari mana? Tentu saja dari ray origin.position dong, ya enggak? Kita mau nembak lasernya dari posisi ray origin, ya. Terus habis itu kita mau ke arah mana? Ya ke arah ray origin.forward dong. Apa ini maksudnya ke arah? Gini. Kan kita kan mau nge-laser dari kamera. Mungkin ini baru aja ya. New. Oke. Kan kita kan mau nge-laser dari kamera. Ini kamera kayak gini toh. Kita kan mau mau nge-laser dari kamera. Dari sini kan ray originnya, dari sini kita mau nge-laser. Nah, ini mau ke arah mana lu nge-lasernya? Lu kan mau nge-laser dari sini. Tapi mau ke arah mana? Ke sono? Ke sono? Ke sono? Ke sono? Ke sono? Atau bahkan ke sono? Mau ke arah mana? Ya ke forward dong, ke forward. Itu sebabnya di sini kita tulis ray origin.forward. Nah, forward di Unity itu sumbu Z. Nih, jadi sumbu Z ini yang warna biru noh. Aduh, nggak kelihatan ya, bentar. Loading bentar guys. Nih, kalau kalian lihat nih, Z kan warna biru tuh. Nah, Z itu adalah forward di Unity. Jadi di Unity, forward itu ini yang warna biru ini. Ini forward. Kalau up itu yang warna hijau. Y. Kalau yang X ini adalah right, oke? Right, kanan, right. Kalau yang warna biru itu forward, gitu ya, ingat-ingat. Jadi forward ini maksudnya ke arah sumbu Z, gitu loh. Ray origin.forward berarti ke arah sumbu Z. Sumbu Z lu mana bos, gitu loh. Oke? Kalau udah sekarang di sini kita masukkan yang namanya out. Apalagi ini bang, out. Nah gini, kalian ikutin dulu. Di sini ada private, raycast hit, and then ray hit. Jadi di sini out, and then di sini out ray hit kayak gini. Terus kemudian di sini out ray hit itu maksudnya gini. Kayak oke, laser gua nembak dari posisi ray origin. Laser gua nembaknya ke arah ray origin.forward, dan laser gua nanti apa yang dikenain oleh laser gua, apa yang laser gua kena nanti, laser gua kenanya apa gitulah ya intinya ya. Laserku nanti mengenai apa yang dikenain itu akan di-store ke ray hit, ke variabel ray hit. Variabel ray hit ini bertipe raycast hit. Nah, out itu sebuah keyword untuk ngomong, oke, gua akan store hasilnya ke ray hit. Oke, gua akan keluarin hasilnya out gitu kan. Gua akan keluarin hasilnya ke ray hit. Make sense kan? Ternyata laser gua
mengenai tembok, ya udah, nanti di rehit akan ada data tembok itu. Seperti, oh oke, kena tembok, terus kenanya di tembok bagian mana, terus kenanya di tembok dengan angle sudut hit berapa, gitu. Jadi semua informasi kayak laser gua kena apa, laser gua mengenainya di sudut berapa, laser gua kenanya di posisi mana, itu nanti akan masuk ke rehit. Itu sebabnya di sini kita kasih keyword out, artinya ngomong, oke, hasilnya gua outin atau gua keluarin ke rehit. Make sense? Make sense. Next, di sini parameternya adalah ray distance. Udah. Jadi gini ya, Raycast, inget-inget ya urutannya ya. Kita bikin dulu is hit, bool is hit untuk ngecek apakah laser gua mengenai sesuatu atau enggak. Terus habis itu kita tulis physics.raycast, artinya gua betul-betul mau ngeray, mau nembak, mau ngeraycast. Nah, mau ngeraycast dari mana, bro? Mau ngeraycast dari ray origin.position. Gua mau nembak dari ray origin, posisi ray origin gua, and then arah direksinya kemana, bro? Arah direksinya adalah ke ray origin.forward. Dan hasilnya gua keluarin ke variabel ray hit, yang mana variabel ray hit ini tipenya raycast hit, and then gua mau ngeraycast sejauh raycast distance, ray distance. Gitu. Maksudnya gua mau ngeraycast sepanjang ray distance. Udah, terus kalau udah gini tinggal kita cek if is hit sama dengan true. Ya, enak tuh? Enak ya? Kalau is hit sama dengan true, maksudnya kalau kita mengenai sesuatu maka kita cek. Nah, gitu. Tapi sebelumnya kita nggak usah ngecek, kita mau debug log aja. Debug log kayak gini, ku kasih dollar and then quotes, maksudnya petik 2, raycast mengenai titik 2, terus di sini ku masukin ray hit. Ya kan tadi kan hasilnya kita keluarin ke ray hit toh. Raycast mengenai ray hit dot collider dot game object dot name. Jadi di sini aku mau nulis nanti raycast kita mengenai apa, game object apa gitu. Cara mengaksesnya adalah ray hit, ya kan hasilnya kan keluar ke ray hit. rayhit.collider.gameobject.name, gitu cara mengaksesnya. Make sense ya? Jadi kalau aku coba play, ini ray origin ku masukin kamera dong, kan tadi kita rencana mau nembak dari kamera. Nah ini ya betul kamera, and then ray distance-nya aku mau nembak sejauh 100 gitu ya. Jadi jarak tembakku 100 gitu, 100, kemudian mungkin di sini aku mau kayak bikin klik kanan, gimana ya? Gini aja, klik kanan, and then 3D, and then cube. Di sini aku mau reset posisinya, terus mau aku gedein kayak gini, lah ya. Oke, mau aku posisiin ke sini, terus, and then aku bikin lagi klik kanan, 3D object, kapsul mungkin, aku reset, aku gedein juga, aku naikkan, kayak gini. Mau ku posisiin misalnya ke sini. Udah kayak gini dulu aja. Terus udah gini aja kita coba play. Oke, nanti lihat ini gini aja. Nah, ini aku buka konsol nih, aku sambil buka konsol. Nanti kalian lihat konsol ya, lihat konsol isinya apa. Let's see ya, kalian lihat konsol pastikan nyala, kita play. Oke, aku mau nembak, aku lupa guys. Ini kan belum ada yang aduh ngelawak. Ini belum ada yang manggil fungsi shoot. Jadi kita bikin dulu di sini void update dulu. Kita bikin void update dulu untuk kayak gini. If ya input.get mouse button down. Nah, tadi di aim kan kita pakai get mouse button. Get mouse button itu untuk mouse hold. Kalau untuk mouse click itu pakai get mouse button down. Gitu ya. Mungkin gini aja. Masa AK47 diklik sih? AK47 kan di hold biar dia kayak bisa ngebrondong. Maksudnya ngebrondong itu kayak itu kan di hold ya kalau di game-game gitu ya. Jadi ya udah deh input.get mouse button aja. Aduh kok get button sih? .get mouse button. Nah, terus di sini adalah mouse 0. Mouse 0 itu artinya mouse kiri. Kalau kita klik kiri gitu. Terus di sini kita akan panggil shoot. Gini ya. Kita akan panggil shoot. Jadi kalau kita klik atau hold mouse kiri, maka kita akan panggil shoot. Let's see. Kita coba ya. Oke, aku aim, and then aku coba shoot. Wah, tuh, lihat konsolku. Raycast mengenai plane. Oke, coba aku tembak lagi. Aku tembak arahkan ke ini, cube ini, shoot. Wah, tuh, Raycast mengenai cube. Oke, aku coba tembak ini kapsul nih. Aku arahin ke tengah. Tuh, Raycast mengenai kapsul. Kalian ngeliat toh di konsol nih loh. Konsol tuh di sini nih. Nih, tuh kelihatan tuh. Raycast mengenai plane. Aku tembak kapsul, Raycast mengenai kapsul. Aku tembak cube.
Recast mengenai cube. Aku tembak ke arah bawah gini. Recast mengenai plane. Sip ya. Udah oke. Mungkin biar lebih enak lagi nih karakter kita geser ke kiri lagi ya. Jadi mungkin coba deh aku bermain-main dengan kamera controller. Maksudnya di player controller kan aku udah buat ini, sorry. Di aim controller ini aku tinggal aim offset ini ku arahin lagi ke 1 mungkin ya 1. Nah kayak gini aja nggak apa-apa. Terlalu ke kanan bang, ya terserah kalian mau kayak gimana ya. Kalau aku suka kayak gini sih ya. Nggak tahu, jadi tengahnya betul-betul free gitu. Atau mungkin aim offsetnya 0,9 gini. Nah gini lebih enak nih. Nah oke, udah gitu kita udah bisa nembak. Nah sekarang tinggal gimana cara kita memberi efek ke apa yang kita tembak. Nah gini, let's say kita mau bikin dummy enemy. Apa itu bang dummy? Dummy enemy itu maksudnya kayak musuh pura-pura gitu ya, musuh pura-pura. Jadi kita mau buat musuh pura-pura, gimana caranya? Mungkin gini aja. Ini ku hapus. Musuh pura-puranya mungkin gini aja, kita masukin. Kalau kalian ingat di Infector ini, ya di Infector ini ada model, ada prefab. Ada model 3D model, and then ada karakter. Nah di sini kan ada Infector bot nih, ke prefab aja. Nah ini asset Infector 3D model, karakter Infector prefab, terus ini botnya. Botnya ini kalian drag aja ke sini. Terus botnya ini ya anggap aja ini musuh. Jadi nanti kita mau nembak robotnya itu, anggap aja itu musuh gitu ya. Nah, supaya robotnya itu bisa kedetek, bisa ketembak nih kan aku belum bisa nembak nih. Kalau aku nembak dia masih recast mengenai plane-plane terus. Kayak robotnya nggak pernah ketulis recast mengenai VBot 2 custom. Kan nggak tuh. Nah, supaya robotnya bisa kedetek, itu caranya kita di VBot ini kita kasih add komponen yang namanya collider. Nih ya gini ya, collider tuh hitbox, gampangannya gitu. Kalau kalian gamer pasti tau lah ya hitbox itu apa. Collider tuh kayak hitbox. Aku kasih dia box collider. Nah itu udah muncul box collidernya. Sekarang aku mau fokuskan F, and then mau ku edit nih. Editnya klik ini ya, edit collider. Klik. Oke. Sekarang dia bisa ku ginikan. Nah ini ku ginikan. Berarti ini naik dikit gini. And then ini gini. And then ini gini. And then coba kita lihat dari samping. Oke. Samping ini mah tinggal X-nya aja. Nah tuh tinggal X-nya aja. Udah tuh. Udah. Jadi ini kayak hitbox-nya dia. Gitu kan. Nah hitbox-nya dia ini kalau udah begini, kita coba tembak yuk. Aduh kok ditembak, nanti mau diterima nggak ya? Apaan sih bang? Coba kita tembak, apakah bisa mengenai? Loh kok masih nggak bisa ya? Kenapa ya? Itu tuh bisa tuh VBot custom tuh. Nah tuh VBot custom 2. Nah tadi aku miss aja, sorry aku noob. Nah ini sekarang udah bisa nembak tuh, VBot custom 2 udah ditembak. Oke. Kalau udah, sekarang kita tinggal buat gini. Kalau itu kita mengenai VBot custom, berarti itu musuh. Kalau kenain musuh, aku mau langsung destroy dia. Jadi ketika kena nanti mau langsung aku ginikan. Aku delete gitu. Tapi gimana caranya? Nah gini, di VBot 2 custom ini kita bisa ke tag ini, ya tag. Kita kasih dia tag enemy yuk. Jadi kita bisa add tag, add tag, oke. Terus kita bisa plus, namain aja di sini tagnya enemy. Enemy, mantap. Enemy enter. Kalau udah VBot customnya, kita kasih tagnya adalah enemy. Sip. Udah gitu ya. Coba kita duplikat VBot custom ini. Jadi kalau nanti kena VBot custom, maka VBot customnya akan di-destroy. Kayak, ya mati kau, kayak gitu ya. Nah, gimana cara membuatnya? Itu yang akan kita pelajari. Nah, sejauh ini seru kan belajar bikin gamenya? Sudah banyak hal yang kalian pelajari dalam pembuatan game. Dan di versi lanjutannya, kita akan membuat sesuatu yang lebih seru lagi. Seperti AI Enemy System, Customizable Weapon System, Flexible Aim System, dan masih banyak lagi keseruan yang akan kita pelajari dengan mudah di versi lanjutannya. Jadi tetap semangat ya, kalian sudah sejauh ini dan itu bagus. Sayang kalau kalian berhenti di sini. Jadi yuk lanjut lagi belajarnya. Oke, caranya gini, kan VBot custom udah punya apa? Tag enemy. Tag enemy ya. Kalau gitu caranya gini. Jadi di sini ketika shoot kita mau ngecek bos. Oke, kita mau ngecek. Ngeceknya gimana bang? Ngeceknya gini bos. If ray hit, ya toh masih ingat ya tadi hasilnya di store ke ray hit kan? Kalau ray hit dot collider dot game object ya. Kalau game objectnya ray hit itu, oke, ingat-ingat ya. Kalau game objectnya ray hit itu dot tagnya ya. Kalau tagnya itu adalah sama dengan quote enemy, ya enak toh. Kalau
game objeknya reheat itu tagnya enemy, atau kalian bisa gini aja sih. Kalau game objeknya itu .compare tag, nah ini enak lagi nih, .compare tag kurung, kemudian di sini masukin enemy kayak gini. Kalau reheatnya itu game objeknya dia punya tag enemy, kalau setelah kita compare ternyata hasilnya enemy, maka kita mau destroy dia. Kita mau destroy reheat.collider.gameObject. Udah gini, kita mau destroy dia. Coba kita coba ya. Enak banget kan bacanya? Mudah dipahami nggak tuh? Kalau reheat itu collider game objeknya, kalau kita setelah compare tagnya, kita bandingkan tagnya, ternyata tagnya adalah enemy, maka kita destroy dia. Coba kita tembak sekarang. Tembak. Oh tuh, mati tuh dia, ke destroy tuh. Oh, tembak dia, tembak. Oh tuh, ke destroy. Tembak. Ah, gitu ya. Nih kalau kalian mau lihat nih kalian lihat hierarkiku, nanti pelan-pelan hilang semua tuh. Tembak. Ayo, mana tembak. Tuh, hilang toh. Tuh kalau kalian lihat hierarkiku juga hilang tuh, VBot customnya tuh hilang kan? Tuh, nggak ada lagi. Gitu ya. Nah, mungkin untuk menambah sebuah imersi sedikit aja, kita bisa gini yuk. Kalian cari aja deh ke Google dah gitu. Ke Google dah cari aja kayak crosshairs PNG. Kok crosshairs? Nah, ini crosshairs PNG. Cari PNG yang beres. Kalau menurutku kita ke flat icon aja ya. Jadi di flat icon ini banyak icon-icon gratis di situ. Kalian cari aja di sini cross hairs. Kok hairs toh? Hairs, rambut. Nah, ini cross hairs. Oke. Nah, ini kalian pilih yang mana terserah kalian. And then kalau kalian udah suka terhadap salah satu cross hairs, ya udah kalian ini aja download and then pilih PNG. Free download. Oke, kalian masukkan deh ke project Unity kalian. Di mana project Unity kalian? Ayo. Ya, saya ada di assets, and then di sini aku masukkan, aku bikin folder baru aja. Aku namain folder ini adalah sprites. Apa itu Bang sprites? Bukan minuman ye. Sprites itu kayak kayak tekstur yang mau kita masukin ke dalam UI gitulah, kayak UI dalam game. Itu tuh terdiri dari sprites. UI dalam game, GUI dalam game, GUI, HUD dalam game, HUD itu terdiri dari yang namanya sprites. Jadi ini crosshairs, mungkin apa ya? GUI underscore jangan HUD lebih tepatnya, HUD underscore cross. Kok Haris terus sih dari tadi? Sorry Haris ya. HUD underscore crosshairs. Udah gini. Udah, sekarang kita coba buka di Unity. Nah, ini ada mana tuh spritesnya tuh? Sprites, and then ini kita buat dia gini. Ingat nih, HUD crosshairs, tekstur type-nya jadi sprite ya, make sense ya. Kita mau bikin sprite to the UI, and then sprite mode-nya adalah single, and then mesh type-nya adalah full rect, and then use crunch compression centang, and then apply, boom, jadi PNG-nya. Oke, kalau udah sekarang tinggal kita di sini mau klik kanan, and then ke UI, and then kita ke canvas. Canvas ini nanti yang untuk menampung semua HUD atau UI kita. Di canvas ini aku mau bikin UI scale mode-nya nih di bagian canvas scaler. Ini adalah scale with screen size. Screen berapa? Lah, layar kita berapa nih? Layar kita Full HD 1920 x 1080. Berarti kalau gitu di sini reference resolutionnya adalah 1920 x 1080. Oke ya, jadi samain dengan layar kita. Tuh, 1920 x 1080, berarti canvas scalernya scale with screen size dengan 1920 x 1080. Nah, tapi kalau kalian mau nurut aku, jadi kalau berdasarkan experience itu di sini lebih baik kalian set jadi HD. Jangan Full HD, tapi HD, yaitu 1280 kali berapa? Yes, 720, itu HD. 1280 kali 720. Kenapa Bang kok di setnya HD? Kenapa nggak Full HD? Karena zaman sekarang ini masih banyak orang yang punya layar HD. Itu sebabnya kita harus pakai layar yang masih bisa dipakai banyak orang zaman sekarang, yaitu HD. 1280 kali 720 biar nanti UI-nya itu responsif di setiap layar yang ada. Oke? 1280 kali 720. Kalau udah di canvas ini, aku mau kalau kalian bisa nih di sini F fokuskan F. Tuh, kalian lihat kanvas kalian tuh ya. Tuh, kanvas kalian bisa lihat. Nah, di kanvas kalian ini tuh kayak layar kalian yang kalian bisa tempel-tempelin UI, HUD, GUI gitu. Di kanvas ini aku mau klik kanan, and then UI, and then image. Mana image? Image. Nah, tuh muncul image toh di tengah toh. Nah, image ini for now aku namain aja dia cross
Hairs. Aduh, Haris terus dari tadi. Crosshairs, oke. Sorry ya Haris ya. Di crosshairs ini aku masukin sprite-nya dah. Sprite HUD crosshairsku ini aku masukin. Nah, gini. Tuh, kalau udah, mungkin aku kecilin ya. Mungkin width-nya nggak usah gede-gede. Width-nya 35, height-nya 35. Udah tuh, kecil tuh dia tuh. Kalau aku coba play, oh masih gede ya, masih kelihatan gede ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah ini, kalau aku tembak, tiu, aku tembak yang ini, tiu, aku tembak yang ini kakinya, tiu, aku tembak yang ini kepalanya, tiu, aku tembak yang ini, tiu, gitu ya, seru ya, seru ya. Oke, kayak gitu guys. Ini mungkin normal kameranya jangan di tengah gini ya. Mungkin mau aku buat dia agak pinggir, jadi mungkin aku bisa ke player, aku coba ini normal offsetnya agak gini mungkin 0,5. Jangan kejauhan 0,3 mungkin. Nah kayak gini. Nah ini baru kayak GTA nih. Asik 0,3 ya. Berarti ininya 0,3 titik 3. Oke. Udah gitu aja sampai episode kali ini kita udah bisa bikin kayak piu. Nah nih, ku kasih tahu lagi sebuah trik. Bukan trik sih lebih tepatnya, kayak ku kasih tahu lagi sesuatu biar lebih seru. Nanti kita bisa bikin hitboxnya nih. Mungkin ini ku hapus semua. Ku sisain satu dulu aja, VBot custom ini. Hitboxnya ini kita bisa pisah-pisah loh. Jadi kita bisa bikin hitboxnya ini bukan cuma di kayak gini, tapi bisa kita buat di kepala, pundak, lutut kaki. Maksudnya hitboxnya nanti kita bisa, oh aku headshot karena aku nembak hitbox yang di kepala. Oh aku body shot karena aku nembak hitbox yang ada di torso, di body. Oh aku leg shot. Mungkin nanti kalau leg shot kita buat kakinya pincang gitu ya, karena aku nembak hitbox yang ada di kaki. Caranya gimana nih? Ini box collider kita hapus dulu aja. Lalu kita bisa kayak gini. Ini mungkin aku nggak usah pakai VBot custom ya. Aku mau pakai karakterku sendiri aja. Jadi aku mau pakai modelku sendiri aja. Nah ini karakterku ini. Nah ini karakterku ini ya. Atau kalau kalian mau, sebentar ya. Coba aku cek dulu bentar. Oke dah, gini. Kalau kalian mau, kalian udah aku sediakan link di description. Cek link di description ya. Di situ ada ini model namanya emak hijab riget ya. Again ini cuma buat testing aja ya, bukan bermaksud apa-apa. Ini ada model yang buatanku sendiri. Ini kalian bisa drag aja ke model kalian, drag aja ke Unity. Nah ini emak hijab riget. Nah ini emak hijab riget ya, again ya. Again ini aku nggak bermaksud apa-apa. Ini cuma buat kita testing aja gitu ya, biar at least ada variasi agak unik gitulah. Ini seperti biasa, kita rig-nya kita bikin humanoid and then apply, and then materialsnya kita extract textures, and then kita masukin aja ke textures. Oke udah, materialnya sekalian aja kita ekstrak material, masukin aja ke textures kita. Oke udah. Nah ini materialnya ku rename dulu ke emak, gini aja, emak. Mungkin mat_emak gini aja, mat emak. Nah ini ku bikin dia nggak usah ada smoothness-nya, biar dia solid warnanya. And then coba kita emak, kita taruh sini dulu ya emak. Oke, udah. Nah, ini emaknya. Mungkin mau ku buat kayak gini deh. Di materialnya ini, emission-nya ku nyalakan, ku bikin emission-nya warna putih seperti biasa. Terus ku masukkan tekstur emaknya lagi ke situ. Udah. Terus terang toh, kalau udah enable GPU instancing-nya centang. Oh iya juga nah toh untung aku ingat ya. Untung kita ingat nih material yang Gasmax yang player kita enable GPU instancing-nya centang. Nah ini emak ini kita coba lihat yuk tingginya udah sama belum. Oh kecil banget ya emaknya. Kalau gitu kita ke emaknya ini kita gede ini model, and then scale faktornya kita buat 5 mungkin. Coba kita apply. Waduh jangan jadi Titan dong. Ya udah scale faktornya 2 aja emaknya. Kita coba apply. Waduh, wah ini maknya 1,6 deh, 1,6 aja maknya. Kita apply. Nah ini mungkin agak make sense ya. Emak-emak sebahunya Pak Polisi. Ini agak make sense. Kalau mau kita tinggikan lagi nggak apa-apa, tapi 1,7 aja, 1,7, 1.7. And then kita apply. Udah, nah ini lebih make sense lah ya, kayak gini ya. Jadi udah kayak gini. Oke, emak-emaknya kayak gini udah. Kita coba play. Bisa nggak dia? Oh, tuh bisa ya. Oke, sekarang kalau udah kita mau kasih dia collider nih. Kita kasih collider di emak-emaknya ini. Oke nih ya, kembali lagi ini bukan bermaksud apa-apa. Ini cuma buat seru-seruan aja gitu. Buat testing aja, lebih tepatnya testing buat debugging.
Pertama kita cari dulu kepala emaknya yuk, kepalanya yuk. Oh sorry, nggak usah kepalanya. Kita cari dulu torsonya, yaitu spine. Spine ini torsonya dia. Jadi di spine ini kita kasih yang namanya add component box collider, gini toh. Kita edit gitu ya. Kita edit kayak oke, ini collider yang untuk di torso. Oke, ini kayak gini. Nah ini torsonya dia segini torsonya. Kita coba lihat dari depan. Oke, X-nya berarti kita scale. Oke, ini torsonya dia nih. Oke, ini ya hitbox di torso. Sekarang kita kemana? Sekarang kita ke kepala. Di mana kepala? Di head. Nah ini head. Oke, kita add komponen box collider atau mungkin bisa sphere collider. Jadi bundar. Gitu ya, bundar gini. Tapi kalau aku nggak tahu kenapa lebih suka box collider karena dia lebih ringan satu, lebih optimize dua, dan sorry. Justru malah lebih optimize sphere collider sih. Tapi box collider tuh enaknya dia bisa custom aja. Ini bisa kayak, nah bisa kayak gini loh. Nah, gitu. Aduh, hilang. Ini aku edit lagi. Klik. Nah, gini. Terus X-nya, size X-nya aku pasin seberapa gitu, segini. And then ini, berarti ini sampai segini. And then ini sampai segini. Oke, gitu ya. Oke, udah. Sekarang kita udah punya hitbox di head, di spine. Terus di mana lagi? Di tangan dan kaki ya. Jadi di tangan aku bisa ke left shoulder. Kalau tangan kelihatannya bukan dari left shoulder tapi left arm aja ya, atau mungkin forearm aja nih, forearm yang di tengah. Ya, lebih tepatnya forearm ya, bagusnya forearm. Di forearm yang left dulu. Kita kasih box collider, oke, kita edit langsung. Kayak gini ya. Nih. Aduh, hilang. Jangan hilang-hilang atuh. Oke, ini gimana ya? Oke, kita coba lihat dari atas dulu yuk. Oke, dari atas ini berarti gini. And then, ini kok nggak ada nih, nggak kelihatan. Oh, ini gini. Ya, gini lah ya. Udah nggak usah perfeksionis, Bang. Jangan kumat dulu perfeksionisnya. Tahan dulu, Bang. Ini segini ya. Kayak gini. Dan ini kayak gini. Oke. Udah, Bang, nggak usah perfeksionis ya ampun, Bang. Udah kayak gini. Udah. Ini left forearm udah, sekarang kita yang right arm. Oke, intinya kayak gitulah ya, right arm. Aku nggak mau nganu, kalian nanti anu sendiri. Karena intinya sama. Sekarang aku ke kaki. Kalau kaki mah ini sebetulnya jadi satu aja loh. Jadi kalau kaki mah kita bisa jadi satu aja ini. Kaki, karena kan dia toh juga gini toh kan. Maksudnya apa sih bedanya, kan dia bottom kan, di bawah ini kan udah nempel jadi satu. Kita bisa pakai hips aja. Jadi dari hips ini, di hips kita add komponen box collider. Nah, ini tinggal kita adjust nih untuk dia di kaki. Di hips ya, aku pakainya di hips. Hips tuh pinggang bahasa Indonesianya. Pinggul. Nah, ini kita kayak gini. Dan size X kita kecilin. Nah, kan toh kaki kan jadi satu kan. Ini gini ya. Dah. Oke, ini hitboxnya udah oke. Kalau udah, sekarang coba kita testing ya. Jadi di sini kita coba. Let's see. Ayo tembak kepalanya dulu. Door. Alah, kepencet. Sorry. Kepencet. Oh, aku lupa. Kita jangan lupa kasih tag ya. Jadi yang udah kita kasih hitbox, itu kita kasih tag enemy nih yang udah kita kasih hitbox. Kayak spine. Spine ini udah kita kasih hitbox, kita kasih dia tag enemy. Kok hitbox toh? Box collider. Kemudian habis itu apalagi left forearm. Kita kasih tag enemy. And then apalagi tadi head. Mana head? Nah, ini head. Kita kasih tag enemy. And then mana lagi? Kaki. Apa tadi kaki? Ada di hips. Nah, hips toh. Kita kasih tag enemy. Oke, semuanya udah kasih tag enemy. Sekarang baru kita coba tembak. Let's see apa jadinya. Tembak kepala. Door. Wow, kepala. Kepala. Badannya tembak door. Wah, badannya juga hilang. Oke, gitu ya. Jadi nanti kenapa kok bisa gitu, Bang ya? Karena kita destroy. Ini kalau kalian ingat kita destroy. Gitu ya. Nanti intinya kita bisa kok kita apply, mungkin kayak kalau kepala nanti kita buat damage-nya tinggi. Kalau tangan damage-nya kecil. Nah, ini aku tembak tangan. Oh, sorry, kan tangan kiri yang ada, sorry. Aku malah nembak tangan kanan. Aduh, jengkel banget aku.
Nah, itu tangan, kaki, kaki hilang semua dia. Karena kaki di hips sih, jadinya dia ke destroy. Oke, yang penting kita udah bisa. Nanti di episode-episode selanjutnya kita bisa buat nih. Kalau itu kepala, maka kita ya damage-nya gede. Kalau kena kaki ya damage-nya kecil. Kalau kena tangan, tangannya nanti kita copot gitu ya. Seru ya intinya ya. Oke. Gimana? Seru kan belajar bikin game? Mudah dipahami kan kalau belajar bareng aku? Nah, aku tahu beberapa dari kalian ada yang udah nggak sabaran untuk belajar langsung ke versi lanjutannya. Ada lagi berbagai sistem yang seru untuk kita pelajari dan kita pahami dengan mudah tentu saja. Jadi cek link di description untuk versi lanjutannya dan kutunggu kalian di grup WA. Karena nggak cuma versi lanjut dan game jadi saja yang akan kalian pelajari, tapi juga grup WA untuk kita saling bantu dan Google Meet one-on-one dengan aku bila kalian ada masalah. Oke? Jadi kalau gitu yuk lanjut belajar membuat game dan mari kita ke episode selanjutnya.